Jazakumullah khairan ya Ustazana. Pertanyaan selanjutnya, Barakallahu fiik Ustaz. Apakah manusia bisa melihat jin atau arwah ganda makhluk-makhluk kuntilanak dan lain-lain itu merusak tauhid? Nah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Ya, berkaitan dengan melihat jin. Hukum asalnya itu jin nggak bisa dilihat. Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu dapat melihat kalian dari sisi yang kalian nggak bisa melihat mereka. Kenapa? Karena bahan ciptaan jin ini berbeda dengan manusia. Dia diciptakan dari api. Terus gimana? Malaikat tercipta dari cahaya. Manusia akan dapat melihat jin ketika jin itu menampakkan dirinya. Bagaimana jin-jin yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jin yang sempat mencuri dari gudang zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah. Dia menampakkan dirinya gitu. Jadi ketika dia menampakkan dirinya, maka akan terlihat. Dan penampakan jin ini, makanya kalau kita ngelihat, orang yang melihat jin itu beda-beda model jinnya itu. Tapi kalau melihat manusia, semua sama. Manusia itu ya kayak gitu modelnya. Walaupun kita lihat manusia itu ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang keriting, ada yang lurus. Itu manusia. Bangsa jin kalau kita lihat, model-modelnya tadi. Ada yang mungkin model kuntilanak umpamanya, ada yang model apalagi gundurwo, ada yang modelnya binatang, ular, macam-macam. Jadi mereka memang menampakkan. Maka ada istilah penampakan nih. Jadi mereka itu memang menampakkan diri kepada manusia ini. Itu mungkin saja terjadi sebenarnya. Tapi ada orang yang hidupnya ngelihat jin terus. Bagaimana dengan orang ini? Wallahu a'lam, ada sebagian mengatakan orang ini didampingin oleh jin. Orang itu didampingin oleh jin sehingga jin itu ingin dia melihat jin-jin yang ada. Nabi Sulaiman, Allah berikan kepadanya sebuah kemuliaan. Di mana bangsa jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tunduk sebagai pasukan perang, sebagai pekerjanya Nabi Sulaiman. Jin itu takut ngelihat Nabi Sulaiman. Itu sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman di mana jin-jin itu tunduk. Jadi kalau bicara jin itu memang mereka ada, kita yakin dengan keberadaan mereka. Allah menyebutkan mereka ini adalah mungkin yang kalau orang-orang intelek itu menyebutnya alien ya. Makhluk asing gitu. Ya, kita nyebutnya jin. Emangnya jin ada di planet-planet? Ya ada di sana. Bukankah Allah menceritakan di dalam Al-Quran Karim tentang bangsa jin cerita sendiri. Bahwasanya wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Kami lihat langit ini banyak penjaga-penjaganya. Jin itu dulu mencuri berita dari langit. Dia bisa bikin tangga itu, bukan tangga, mereka naik ya satu persatu sampai menuju ke langit sana. Dan Allah berikan kehebatan kepada jin. Seperti cerita Ifrit minal jin. Bagaimana bagaimana dia menawarkan kepada Nabi Sulaiman untuk menghadirkan singgasana Balqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempatnya. Berarti dia mampu melakukan hal itu gitu. Baik, itu jin. Adapun bicara arwah gentayangan nggak ada. Jadi arwah itu nggak bisa gentayangan. Ada arwah yang memang diazab gitu loh. Tapi dia nggak bisa kembali ke dunia ini, nggak bisa. Arwah itu kepingin nambah sholat 2 rakaat nggak bisa. Ada yang kepingin balik ke dunia gitu ya. Ke alam dunia ini. Mungkin dia punya utang ya, dia kepingin ngomong sama keluarganya, ya aku punya utang ya ini dan itu, dia kepingin sodako, nggak bisa. Karena ada barzakh yang membatasi antara alam arwah dengan alam dunia. Alamnya udah berbeda gitu. Jadi kalau ada yang mungkin mengatakan ini ruhnya fulan,
kemudian diajak ngobrol, iya seperti cerita Jai Langkung itu mungkin, nanti diajak ngomong, ternyata dia ngomong, dia sebutkan siapa namanya dia, dari mana ini dan itu bohong. Kenapa? Yang ngomong itu jin. Karena memang yang sudah meninggal dunia nggak bisa balik ke dunia. Makanya mereka ingin balik ke dunia. Minta umurnya itu ditambah sedikit. Nggak bisa. Memang ada keyakinan-keyakinan. Seperti orang Hindu atau Buddha yang mereka meyakini reinkarnasi ya. Jadi ruh itu nanti balik lagi ke dunia. Tapi dalam wujud yang berbeda. Kalau dia orang baik, dia akan jadi baik. Tapi kalau dia orang buruk, mungkin dia akan jadi binatang, nantinya jadi ini dan itu. Itu adalah keyakinan yang menyimpang dari kebenaran. Jadi kemudian kalau bicara kita takut ya. Kalau bicara takut dengan sesuatu yang memang dapat mengganggu kita, maka nggak masalah. Itu ketakutan yang normal sebenarnya. Takut sama ular, takut sama sapi besar yang dapat menyeruduk dia, maka nggak ada masalah. Tapi ketakutan dengan sesuatu yang tidak ada, maka nggak boleh kita. Bagaimana dengan jin? Jin mungkin mengganggu, iya, mungkin mengganggu dia itu. Makanya kita ketika ada perasaan seperti itu, hendaklah kita menguatkan diri kita dengan berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diselamatkan dari gangguan mereka. Makanya Allah sebutkan di surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin. Dulu ada sebagian manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa. Maka Allah bikin mereka tambah ketakutan. Artinya jin-jin itu membuat manusia ini semakin takut, semakin mengabdi kepada jin tersebut. Tapi kalau ketakutan kita diganggu sama jin itu membuat kita berlindung, meminta perlindungan kepada Allah dari mereka, nggak ada masalah seperti itu. Ada wallahu a'lam.